Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Dhamma Desana akan disampaikan oleh Atas Silani Sumeda Lankarini. Kepada Sila dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, marilah kita merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya menghormat guru junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Saha samapi cewaca anata pada sanghita ekang ata padang seo yang sutwa upasamati ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Daripada 1000 kata yang tidak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Dikutip dari Dhammapada Sahasawaga, syair 100. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, serta Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia. Sebelumnya selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Jadi sungguh berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di Wihara Samagiwirya, yang dimana ini merupakan sebuah karma baik bagi saya karena bisa memberikan Dhamma Desana kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai Dhamma Desana, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi yang benar tak kenal maka tak tahu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Sila Ataslani Sumeda Lankarini. Jadi Sila sekarang menempuh pendidikan di STAB Kertarajasa. Sekarang Sila semester 6, mungkin umurnya hampir sama dengan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Sila akan mengangkat sebuah tema atau judul mengenai ucapan yang tepat dilakukan. Jadi pada kehidupan sehari-hari Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya interaksi dengan orang lain. Yang dimana manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Jadi Sila ingin bertanya, pada pagi hari ini sudah sudah berapa kali berinteraksi dengan orang-orang di sampingnya? Oh, sudah banyak. Jadi dalam kita berinteraksi Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, tentu kita harus memikirkan ucapan yang kita ucapkan ini kira-kira bisa diterima baik atau tidak. Jadi ketika kita ingin berucap, hendaknya kita memikirkan, oh iya, ucapan yang saya ucapkan ini kira-kira bisa diterima enggak ya sama orang yang akan kita ajak bicara.
Selain itu juga Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, ucapan ini dibedakan menjadi dua. Jadi dua ucapan ini apa? Yang pertama yaitu ucapan buruk dulu ya. Jadi ucapan buruk ini ya bisa dibilang sangat mudah dikatakan. Sangat mudah dikatakan. Jadi contoh dari ucapan buruk ini yaitu contohnya, tentu semua punya tetangga ya. Nah, contohnya kita ini memiliki ayam. Kemudian ayam kita ini dicuri oleh tetangga kita. Setelah dicuri, ayam itu dibikin opor dan dibunuh. Nah, ketika kita kehilangan ayam, respon yang kita lakukan apa? Mencari atau membiarkan? Mencari. Nah, tentu ketika kita kehilangan, kita tanya kepada tetangga kita. Tanyanya, Bu, Ibu lihat ayam saya tidak? Karena tetangga ini merasa eh, takut, kemudian tetangga ini berbohong. Oh tidak Bu, saya tidak melihat ayam Ibu. Dalam hal ini, tetangga ini sudah melanggar 3 sila dalam satu perbuatan. Jadi kira-kira apa Bapak Ibu sila yang dilanggar? Ya, yang pertama yaitu mencuri terlebih dahulu. Jadi setelah mencuri, ia membunuh. Setelah membunuh, dia telah berbohong. Nah, dalam hal ini, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari pun dianjurkan untuk menjalankan 5 sila. Sebagai upasaka, upasika, atau Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma, itu wajib menjalankan 5 sila. 5 sila ini apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, iya, perbuatan asusila. Yang keempat, berbohong. Dan yang kelima, ya. Nah, kalau untuk Atasilani itu menjalankan 8 sila atau Atangga sila. Kalau untuk Samanera menjalankan 10 sila atau yang disebut sebagai Dasa sila. Nah, ketika seseorang ini melanggar 3 sila, tanpa ia sadari, dia telah menambah suatu karma buruk di dalam dirinya. Ya memang setelah dia melakukan, dia tanpa sadar. Akan tetapi perbuatan buruk yang ia lakukan ini semakin bertambah. Ketika seseorang ini menambah perbuatan buruk, nah ia pun juga akan memetik perbuatan buruk tersebut. Ya walaupun tidak dipetik di kehidupan sekarang, akan tetapi ia bisa saja memetiknya di kehidupan yang akan datang. Jadi yang kedua yaitu mengenai ucapan baik. Ya memang ucapan baik ini bisa dibilang sangat disukai orang lain, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Yang dimana ucapan baik atau contoh dari ucapan baik ini yaitu contohnya ketika seseorang atau tetangga ataupun teman kita mendapatkan apresiasi. Nah, kita sebagai teman yang baik, kita hendaknya mengucapkan atau memberikan semangat kepada teman kita. Janganlah kita menjadi akalyanamita atau teman yang tidak baik. Kita harus menjadi kalyanamita sebagai teman yang baik. Jadi ketika teman kita mendapatkan apresiasi, ya kita jangan iri. Terkadang kebanyakan orang itu merasa iri kalau teman kita ini atau tetangga kita mendapatkan lebih. Kita ini merasa iri. Oh, dia kok bisa, saya tidak bisa. Kita harus introspeksi diri di dalam diri kita. Jadi kita harus hendaknya menjadi kalyanamita sebagai teman yang baik. Contohnya saja, selain itu juga Bapak Ibu semuanya di dalam kehidupan sehari-hari yang dimana semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, banyak sekali kasus di mana terdapat salah satu kasus mengenai seorang anak menghina ibunya di media sosial. Seorang anak ini menghina ataupun menjelek-jelekan ibunya di media sosial. Tentu
media sosial kan sangat luas ya. Ketika seseorang atau orang lain tidak mengetahui permasalahan dari keluarga ini, tentu orang lain ini juga akan mengecap jelek orang tuanya ini. Ketika kita sebagai pendengar atau pelihat, ya sebaiknya kita pun juga harus pintar-pintar untuk menyaring informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Baru-baru ini juga terdapat kasus mengenai seorang anak yang dibully hingga ia meninggal dunia. Jadi yang dimana seorang anak ini dibully oleh teman-temannya, kalau tidak salah di pondok. Jadi ia dibully oleh teman-temannya sampai ia meninggal. Kemudian karena ia meninggal, dia ini disembunyikan selama 2 hari. Baru ketahuan meninggalnya ini selama 2 hari. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, di dalam Sigala Wada Sutta pun juga menjelaskan bahwasanya seorang anak ini memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik keluarganya. Tentu dari kasus yang pertama tadi dapat kita lihat bahwasanya seorang anak ini telah menjelek-jelekan nama baik keluarganya, yang dimana dia mengumbar permasalahan-permasalahan dari keluarganya ini ke media sosial. Sebaiknya kita sebagai anak jangan pernah mengumbar atau membawa permasalahan yang di dalam rumah ini keluar rumah, ataupun jangan kita membawa api ke dalam rumah. Jadi kalau ada permasalahan ataupun ada isu-isu, cukup kita selesaikan. Kalau permasalahan itu dengan keluarga, cukup kita selesaikan dengan keluarga. Jangan kita bawa keluar, apalagi kita keluar-keluarkan di media sosial. Karena media sosial itu sangat sensitif. Kalau kita, contohnya kita ngetiknya dengan ketawa-ketawa, akan tetapi orang yang respon baliknya itu siapa tahu tidak suka, jadi menganggapnya, oh ini minta bangku hantam. Jadi bahasa kerennya itu sekarang adalah senggol bacok. Jadi sangat ngeri sekali ya, disenggol sedikit mintanya langsung gasaan, bacokan. Selain itu juga tidak hanya di zaman sekarang, di zaman Sang Buddha pun juga diceritakan mengenai ucapan ini, yaitu diceritakan oleh Canatera. Jadi semuanya kenal ya Canatera ini siapa? Jadi Canatera ini merupakan pengikut dari Pangeran Siddhartha. Jadi ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, Canatera pun ikut atau selalu mengikuti Pangeran Siddhartha hingga menjadi Buddha. Jadi ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, Canatera pun ikut menjadi pertapa. Nah, kemudian Sang Buddha ini memiliki 2 murid utama. Yang pertama yaitu Biku Sariputta dan Biku Moggallana. Sang Buddha ini sangat sayang kepada Biku Sariputta dan Biku Moggallana. Melihat hal tersebut, Biku Canatera ini merasa iri. Kemudian ia menyombongkan dirinya kepada biku-biku yang lain, bahwasanya ialah yang duluan atau yang selalu ikut oleh Sang Buddha. Melihat kejadian tersebut, Biku Canatera ini ditegur oleh Sang Buddha, bahwasanya perbuatan yang ia lakukan itu tidak baik. Akan tetapi, ketika ditegur, Biku Canatera ini tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ketika Sang Buddha Parinibbana, pada konsili pertama, Biku Canatera ini mendapatkan Brahma Danda, yang dimana ia ini dijauhi oleh maksud saya dijauhi oleh biku-biku yang lain. Dan biku-biku yang lain ini tidak boleh menyapa, atau ketika bekerja ini tidak boleh bergabung dengan Biku Canatera ini. Dari hal tersebut,
Biku Canatera ini menyesali perbuatan yang ia lakukan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dari kedua kasus yang sudah saya ungkapkan ini, yang dimana ucapan itu memiliki sifat yang abstrak, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Seperti halnya yang dimana ucapan ini memang tidak terlihat, akan tetapi ketika kita nyeletuk atau berucap yang negatif, satu kalimat saja itu bisa menyakiti orang yang kita ajak bicara. Seperti halnya pisau. Pisau tajam ya. Ketika pisau itu terkena tangan, itu pun juga akan merasakan sakit. Sama halnya seperti ucapan. Ketika seseorang ini tidak berucap atau tidak berucap hal-hal yang baik, tentu itu akan melukai hati seseorang yang kita ajak bicara. Yang dimana ketika seseorang ini berucap yang baik, itu akan memberi dampak positif bagi diri kita. Kalau kita sering berucap yang baik, kira-kira banyak disukai orang atau tidak? Tentu akan banyak disukai orang. Akan tetapi kalau seseorang ini berkata, contohnya sering berkata kasar, sering marah-marah, itu akan dibenci oleh banyak orang. Yang dimana ucapan yang benar itu di dalam bahasa Pali disebut sebagai sama waca. Sama artinya ucapan, waca artinya benar. Selain itu juga Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, Sang Buddha pun juga menjelaskan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-198, Sang Buddha menjelaskan mengenai 5 ciri ucapan yang baik dan benar. Jadi 5 ciri ucapan yang baik dan benar itu apa? Yang pertama yaitu ucapan tepat waktu. Jadi, ucapan yang tepat waktu ini merupakan salah satu bentuk ucapan yang baik. Jadi, ketika kita berucap, kita harus memikirkan atau melihat situasi dan kondisinya. Seperti halnya contoh ketika ada tetangga kita yang sedang berduka. Kemudian kita menagih hutang. Kira-kira yang didapatkan tamparan atau uang, omelan. Jadi dalam hal ini kita juga harus melihat ketika sedang berduka kita jangan langsung ujuk-ujuk, kita langsung menagih. Bu, kamu punya hutang ke saya. Nah, dalam hal ini ketika dia sedang berduka tentunya bukan malah uang yang kita dapatkan. Bisa-bisa kita mendapatkan tamparan. Nah, dalam hal ini perlunya kita melihat situasi dan kondisi. Jadi ketika sedang berduka ya kita memberikan motivasi atau mengucapkan kalimat berduka kepada ibu tersebut supaya ibu tersebut tuh tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi yang kedua yaitu sesuai kebenaran. Jadi ucapan sesuai kebenaran ini merupakan ucapan yang harus diucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ketika seseorang ini tidak mengucapkan atau ucapan yang tidak sesuai kebenaran, itu dikatakan sebagai ucapan bohong. Nah, contoh dari ucapan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yaitu contohnya seperti gosip. Di mana gosip ini kalau dikatakan semakin digosok, semakin sip. Jadi contohnya kalau kita membicarakan satu orang lain, kemudian kita bicarakan ke satu orang lainnya lagi. Dari satu orang lain ini kita sudah mendapatkan bumbu. Masuk ke orang kedua mendapatkan bumbu lagi. Orang ketiga menambahkan bumbu lagi. Sehingga rasanya semakin sip. Jadi orang terakhir ini sudah menikmati gosipnya yang diibaratkan gosip yang panas-panasnya. Sudah menikmatinya. Sama halnya seperti masakan. Ketika masakan yang masak banyak orang. Kemudian satu orang mencicipi, oh rasanya kurang asin, ditambahin garam.
Datang orang kedua dirasakan lagi, oh rasanya kurang pedas, ditambahin cabai. Datang orang ketiga, kurang manis, ditambahin gula. Jadi datang orang yang terakhir sudah menikmati hasil masakannya yang sudah luar biasa. Sama halnya dengan gosip. Gosip yang dimana semakin dia gosok-gosok, semakin sip. Jadi ketika kita mendapatkan gosip Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, perlunya atau pintarnya kita ini menyaring. Jadi ketika kita mendapat gosip dari satu orang, kita jangan langsung mudah percaya. Kita kalau dikasih tahu, oh iya, iya. Tapi kita juga harus mencari informasi dari orang-orang lain. Atau lebih baiknya kita menerima akan tetapi tidak usah menghiraukan. Jadi cuma diterima. Jadi ibaratkan kita ini menghormati orang yang kita ajak ngomong. Jadi yang ketiga yaitu ucapan yang lembut. Di mana ucapan yang lembut ini tentu banyak disukai oleh banyak orang. Jadi ucapan yang lembut ini yaitu ucapan yang tidak diucapkan dengan kasar, dengan tidak marah-marah. Akan tetapi ucapan ini diucapkan dengan lembut. Akan tetapi tidak begini ya Bu, ketika ditanya, Bu, sampean sampun maem, jawabnya sampun. Jadi bukan seperti itu ya kata-kata yang diucapkan dengan lembut. Ya memang itu ucapannya lembut. Akan tetapi ketika orang lain ibaratnya pendengarannya kurang baik, ketika dijawab seperti itu kira-kira jawabnya apa? Bisa saja, hah? Apa Bu? Apa? Seperti itu. Jadi ucapan yang lembut ini, jadi ucapan ketika diucapkan itu bisa disukai oleh banyak orang. Jadi yang keempat yaitu ucapan yang bertujuan. Jadi ucapan yang bertujuan itu sama halnya dengan ucapan yang memiliki tujuan. Tidak seperti gosip tadi. Gosip itu semakin digosok semakin sip dan tidak ada ujungnya. Kalau semakin dibahas setiap hari semakin dibahas tidak ada ujungnya. Ya, tambah seru. Yang dimana ucapan yang bertujuan ini yaitu contohnya saja ketika para Bante, Samanera, Ataslani memberikan ceramah dhamma kepada Bapak Ibu dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dhamma kepada Bapak Ibu semuanya. Yang dimana awalnya Bapak Ibu ini tidak tahu mengenai dhamma, kemudian ketika diberikan dhamma desana kepada para samanera, ataslani maupun bante, Bapak Ibu ini menjadi tahu. Jadi itu contoh dari ucapan yang bertujuan. Yang kelima yaitu ucapan yang berdasarkan pada cinta kasih. Jadi ucapan yang berdasarkan pada cinta kasih ini mengarah pada pikiran benar. Jadi ketika seseorang ini memiliki pikiran yang benar, tentu ketika ia akan berucap, ia pun akan memikirkan, oh ucapan yang saya ucapkan ini kira-kira bisa diterima oleh orang lain. Nah, contoh dari ucapan yang berdasarkan pada cinta kasih ini yaitu seseorang memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan dorongan kepada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, itulah 5 ciri ucapan yang baik dan benar yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-159. Jadi 5 tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama? Tepat waktu. Yang kedua, sesuai kebenaran. Yang ketiga, lembut. Yang keempat, ya, sesuai dengan tujuan. Yang kelima adalah penuh cinta kasih. Jadi 5 hal inilah yang perlu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang ini bisa mempraktekkan 5 hal ini,
tentu ia akan banyak disukai oleh orang lain. Tapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, tidak semua orang ini memiliki nada yang rendah atau nada yang datar. Bisa saja seseorang ini memiliki nada yang tinggi, tapi menurut dia ini biasa saja. Akan tetapi menurut orang lain itu tidak biasa. Apalagi orang yang memiliki istilahnya batin yang sangat lembut ya, itu mudah sekali sensitif. Jadi perlunya kita untuk melihat, oh iya, teman saya ini memang nadanya seperti ini. Jadi saya harus memaklumi ketika teman saya ini ngomongnya keras, nadanya keras. Dan juga sebagai teman-teman sedharma juga, tentu semua punya pasangan ya, yang tidak punya pasangan. Nah, ketika punya pasangan kemudian ditembak oleh pasangannya, ketika tidak mau, ya kita ucapkan atau kita tolak dengan baik-baik ya. Soalnya sekarang di zaman sekarang ini tuh trennya adalah cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi sangat hati-hati sekali. Karena kalau sudah seseorang ini sudah benci, bisa saja seseorang ini melakukan contohnya mencari dukun supaya orang ini ikut atau bisa jatuh cinta kepada kita. Selain itu juga tidak hanya itu, ucapan itu juga bisa berakibat fatal seperti pembunuhan yang sudah Sila jelaskan tadi mengenai pembulian. Anak ini dibully sampai ia meninggal dan orang tuanya ini mengetahui ketika anaknya sudah meninggal 2 hari. Jadi kita sangatlah perlu untuk selalu menjaga ucapan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk mengakhiri Dhammadesana pada kesempatan pagi hari ini, Sila juga ingin berpesan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Bante Kanti Daro Mahatera juga selalu mengungkapkan atau mengucapkan selalu bawalah kendi. Jadi kendi ini apa Bapak Ibu semuanya? Kendalikan diri. Jadi kendi ini berisikan jamu, jati, jaran. Jadi jamu yaitu jaga mulut, jaran jaga pikiran, jati jaga tindakan. Jadi 3 hal ini perlu kita bawa kemana-mana. Jadi bukan kendi yang berisikan jamu-jamu itu ya, jadi ini jamu jati jaran, kendalikan diri. Jadi dimanapun tempatnya kita perlu untuk menjaga 3 hal ini, 3 hal ini. Jadi sangat perlu dijaga. Apalagi yang paling penting yaitu menjaga ucapan. Yang dimana memang ucapan tidak terlihat, akan tetapi ketika salah diucapkan itu bisa menyakiti orang lain. Jadi itu Dhammadesana yang dapat Sila sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Untuk akhir katanya, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Anumodana atas Dhammadesananya Sila. Untuk menambah kebajikan, kita akan berdana paramita. Marilah kita nyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberi
diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Tiratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah Anda tanam membuahkan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara Indra. Ya, tolong bisa dibantu buku lagunya di belakang bisa dibagikan. Kita nyanyi satu lagu lalu pengumuman. Bukunya di lemari. Ya. Bentar. Halaman 3. Iya, sekali-sekali enggak hilang. Minggu lalu udah dibawakan anak-anak sekolah minggu, harusnya ada gambaran dikit-dikit lah lagunya bagaimana. Tunggu sambil menunggu. Ya, udah. Cowok-cowok. Yang Maha Suci. Ya, operator bisa di setel musiknya. Loh, coba. Pujilah Dia, puji Sang Buddha,
yang maha suci dan bijaksana, guru dewata dan manusia. Pujilah, puji Sang Buddha, namanya yang ditemukannya Buddha kita membawa berbagi kita. Dia Sang Buddha. Pujilah dia, puji damanya yang diterangkan, yang dibabarkan, turut sabdanya, turut damanya, nantikan kebahagiaan. Ramanya yang ditemukannya mudah untuk dibuktikan, membawa berkah bagi kita. Pujilah dia Sang Buddha. Pujilah dia Sang Buddha. Pujilah dia Sang Buddha. Ya, lalu buka himne Samakiwirya, kita nyanyi tidak pakai musik. Halaman depan. Sudah hafal ya sebagian besar. Ya, 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Dengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samakiwirya tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami,
Oleh damamu tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha, kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Ya, tepuk tangan biar semangat. Lanjut pengumuman. Next. Ya, minggu depan hari yang kita tunggu-tunggu ada 2 acara sekaligus. Ya, hari Sabtunya kita akan kehadiran Bante Joti Dhammo Mahatera dan 1 Samanera, ya, enggak tak bocorkan Samaneranya siapa, minggu depan lihat sendiri. Ya, yang hari Sabtu jam 18 sampai 21 ada acara tanya jawab dan diskusi dhamma dengan mahasiswa bersama dengan Yang Mulia Joti Dhammo Mahatera. Jadi anak-anak mahasiswa terutama dari baik WKB, ya, KMPD, KMPM wajib datang, ya acaranya tuh tanya jawab dengan mahasiswa. Lalu Minggu 10 Maret 2024 Puja Bakti memperingati Magha Puja diisi kembali oleh Yang Mulia Joti Dhammo Mahatera. Nah, ini beliau dari Mendut ya, datang senior. Jadi usahakan minggu depan Sabtu Minggu bisa rame. Ya, lalu lanjut next. Nah, Minggu 31 Maret 2024 ya enggak kerasa kita sudah mau Jingming ya, Jingbing. Jadi setiap setahun 2 kali Vihara mengadakan upacara patidana bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi mendaftarkan leluhur-leluhurnya dengan dana sukarela. Yang mungkin belum pernah ikut bisa mencari saya di kantor, nanti bisa tanya-tanya cara daftarnya dan bisa menghubungi nomor admin untuk mendaftar. Lalu next, setiap Kamis malam bagi yang ada waktu silakan mengikuti, ada latihan meditasi bersama dibimbing oleh Samanera Abhisarano mulai jam 19 sampai 21.00. Meditasinya dibimbingnya bagus sekali ya, tidak hanya meditasi duduk, akhir-akhir ini juga dibimbing meditasi jalan ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi bisa hadir setiap Kamis. Ya, demikian saya kembalikan ke pemimpin Puja Bakti. Terima kasih informasinya, Saudara Indra. Mari kita buka buku parita halaman 122. Handamayang mati danang karomase punya sida nikatasa yana nikata niwe te sancabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihamata pitadayo dita mecap ya ditawa anye maja tawerino satna tita tilokasmin Debu macatuyo nika panceng ada nuo ngara
samsaranta bawa bawe nyata ye patidanami anumodantu te sayam ye cimam napajananti dewa te sam niwedayun Maya dinana punyanam anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino kema padan capabontu Desa si jatam subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan di alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapatah, dibuka halaman 23. Arahang sama sang Buddho Bhagawa. Udang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumbuh lutut dan bersikap manjali karena sila akan meninggalkan dhamma salah.